Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 4, pembelajaran 3. Ayo berkreasi. Hari ini Udin dan teman-teman membuat kipas. Kipas dibuat dari karton bekas. Udin dan teman-teman memanfaatkan karton bekas untuk membuat karyanya. Kipas dari karton bekas tidak memerlukan listrik. Udin dan teman-teman latihan berhemat. Berhemat listrik dan kertas. Berhemat listrik artinya menghemat energi. Dapatkah kalian membuat kipas seperti Udin? Ini buat kipas seperti contoh berikut ya. Kalau ibu dulu tuh kertas bekas dilipat jadi kayak gini, tapi tidak pakai stick. Ini kayaknya pakai stick es krim apa kardus gitu ya. Oke. Iya, stick es krim nih kayaknya. Siapkan peralatan seperti berikut. 1. Karton bekas untuk cetakan kipas. 2. Tali rafia atau pita. 3. Gunting. 4. Lem. 5. Stik es krim bekas, batang bambu atau karton yang lebih tebal untuk pegangan kipas, buat yang ini. Terus yang 6. Pembolong kertas. Nah, tahap membuat kipas adalah: buatlah cetakan kipas karton sebanyak 2 buah. Buatlah dengan ukuran sama panjang. Lubangi seluruh pinggiran karton. 3. Tempelkan pegangan kipas pada salah satu permukaan karton. Ini ya. Terus tempelkan satu karton lainnya dengan cara dijahit. Oke, gunakan tali rafia atau pita. Nah, jadi ini dia kipas buatan Udin dan teman-teman. Jadi ini dijahit gitu ya di kertasnya. Tapi kalau kalian menggunakan ini pakai jarum apa enggak sih? Ada nggak tadi tulisannya pakai jarum? Oh, enggak ada. Hati-hati ya kalau misalnya menggunakan barang-barang seperti gunting ya, ataupun pelubang. Kalau dia tajam itu harus hati-hati. Kalau tidak nanti tangan kita luka ya. Nah, sekarang kita beralih ke matematika. Ayo berlatih. Udin dan teman-teman telah selesai membuat kipas dari bahan karton. Luas kipas Udin adalah, luas kipas Edo adalah, wow. Nah, mari kita lihat. Luas itu artinya kita menghitung keseluruhan isi dalam kotak. Nah, jadi kalau keliling itu cuma di sampingnya aja, garis-garis tepinya aja 1, 2, 3, 4 gitu ya. Sedangkan kalau karton tuh isinya yang di dalam ini, yang diarsir ini namanya luasnya ya. Oke, coba kita hitung. Ini ke bawah adalah panjang. Ingat, luasnya itu adalah panjang kali lebar. Jadi kita bagi 2 bangunan ini ya, bangunan kipas ini kita bagi 2 di sini. Seret. Ya, berarti ada bangun 1, ada bangun 2 di bawah ini. Kita lihat luas yang pertama. Yang pertama panjangnya berapa? Ingat, panjang itu ke bawah. Panjangnya 1, 2, 3, 4. Lalu lebarnya berapa? Lebarnya ke samping. Jadi dihitung dari sini lagi ya, dari pojok kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Luasnya adalah panjang dikali lebar. Panjangnya 4 dikali lebarnya 5. Jadi 4 kali 5 adalah 20. Kalau nggak percaya coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Betul ya? Jadi ada 20 luasnya dibangun 1. Nah, yang dibangun 2, kita lihat dulu panjangnya berapa? Ada 1, 2, 2. Lebarnya berapa? Ada 1. Ya, ke sampingnya cuma 1, berarti panjang kali lebar adalah 2 kali 1. 2 kali 1 itu sama dengan 2. Berarti kita jumlahkan luas bangunan 1 dan luas bangunan
2. Jadi 20 ditambah 2 adalah 22. Jadi jawabannya luas kipas Udin. Seharusnya Udin ini huruf besar ya nak ya. Ini mungkin orangnya salah ketik. Luas kipas Udin adalah 22 persegi satuan. Paham ya? Begitu juga dengan kipas Edo. Ini kita bagi bangun itu menjadi 2 dulu. Atau kalian mau hitung aja langsung dalamnya boleh. Kalau mau hitung, kita cari pakai cara ini dulu ya. Yang membagi 2 bangun dulu ya. Ini bangun 1. Kita bagi di sini seret. Nah, ini bangun 2. Mari kita lihat panjangnya berapa? 1, 2, 3, 4. 4. Lebarnya berapa? 1, 2, 3. Jadi luas bangunan 1 adalah panjangnya 4 dikali lebarnya 3. Nah, 4 kali 3 adalah 12. Bangun 2 karena ini sama dengan yang samping, maka ini lebarnya luasnya adalah 2. Jadi 12 benar ya. 12 ditambah 2 sama dengan 14. Luas kipas Edo adalah berapa? 14 persegi satuan. Gitu ya. Luas kipas Beni, mari kita lihat lagi. Boleh dihitung langsung, boleh juga pakai tadi. Ini panjangnya 3, lebarnya 3. Berarti panjang kali lebar 3 dikali 3 9 ditambah 2. 9 tambah 2 11. Jadi luas kipas Beni adalah 11 persegi satuan. Nah, buatlah ukuran kipas yang sama dengan milik Edo tetapi bentuknya berbeda. Buat juga ukuran kipas yang sama dengan milik Udin tetapi bentuknya berbeda. Nah, nanti kalian bisa cuman dibalik aja, mungkin di sininya 5 ya. Kalau gini, kalau si Udin tadi kan 22 ya, angkanya tetap 2. Tapi kita ubah yang lebarnya jadi 4. Nanti di sini lebarnya 4 misalnya ya. Ada 4. Nggak bisa ya. Coba 3 aja. Coba 3. Iya bisa 4. Terus misalnya ininya 2. Pokoknya nanti jumlah kotaknya itu 22 gitu ya. Selanjutnya buatlah juga ukuran kipas yang sama dengan milik Udin tetapi bentuknya berbeda. Sama kalau Udin tadi 22 kotak, kalau Edo itu tadi berapa Edo? 14 kotak. Jadi kalau 14 kotak gimana caranya bentuknya kipasnya berbeda ya. Oke. Selanjutnya, ayo berlatih. Barang bekas yang dimanfaatkan menjadi benda lain termasuk sikap berhemat. Air yang digunakan secukupnya termasuk menghemat energi. Kalau barang bekas ini biasanya reuse ya. Reuse kalau digunakan kembali. Nah, ini air bersih. Ini ada petugas yang memberikan air bersih di dalam ini dirijen atau wadah-wadah air kayak gini ya. Nah, jawablah pertanyaan berdasarkan gambar. Apa yang sedang mereka lakukan? Mereka mengantri untuk mendapatkan air bersih. Tapi tulisan antri itu antre nak ya. ANTRE, mengantre. Mereka sedang mengantre untuk mendapatkan air bersih. Mengapa mereka melakukannya? Kalau orang mengantre seperti ini berarti mereka kekurangan air bersih atau tidak ada sama sekali. Jadi bisa kita jawab karena orang-orang tersebut kekurangan air bersih. Di mana kejadiannya? Di mana ya ini ya? Ada nggak di sini? Di sini sepertinya tidak ada. Tapi kita bisa lihat ya. Ini bisa saja di daerah-daerah yang kurang air atau sedang paceklik atau sedang kemarau. Nah, biasanya ya pada saat musim kemarau di daerah-daerah tertentu yang kurang air itu seperti di daerah timur, biasanya timur Indonesia. Nah, misalnya ini kita bilang di daerah Bima bisa. Ya. Lalu apa saranmu untuk orang-orang tersebut? Nah, mereka menggunakan
menggunakan air bersih dengan hemat. Jadi tidak perlu mengantri seperti ini terlalu banyak, nanti bawanya juga berat ini. Nah, air itu 1 ember aja ibu aja enggak kuat ngangkatnya. Nah, selanjutnya selain itu kalau untuk pemerintah sih ada. Kalau untuk orang-orang tersebut ini kayaknya krisis air. Nah, kalau pemerintah, kita sarankan untuk pemerintah adalah membangun fasilitas untuk menghasilkan air bersih, atau mungkin mereka orang-orang ini, warga-warga di daerah ini harus bekerja sama melakukan swadaya, yaitu seperti membangun bukan perusahaan air ya, kayak pengaliran air gitu ya, irigasi seperti itu. Nah, jadi mengalirkan air, mereka tuh seperti menyambung pipa dari sumber air yang ada, terus itu disalurkan ke rumah-rumah. Memang harus butuh kerja keras ya, itu karena tidak sembarangan orang yang bisa mengerjakan. Setidaknya pemerintah setempat itu harus peduli dengan kebutuhan penduduknya, begitu. Apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi antrian air bersih? Ya, mereka menggunakan air bersih seperlunya atau secukupnya. Nah, agar tidak terjadi krisis air bersih. Dan menghemat ya. Kalau bisa mereka punya tandon atau punya penampung air. Jadi pada saat air mereka menyala, mereka harus menampung air yang banyak. Jadi jika terjadi mati air, mereka bisa menggunakan air yang dalam wadah tadi, begitu ya. Buatlah cerita sesuai jawabanmu. Cerita tentang air yang biasa kamu temukan, cerita tentang cara menghemat air yang dapat kamu lakukan. Oke, sampai di sini dulu untuk pembelajaran 3-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bye bye.